Waduh, baru mau ngevlog nih. Udah langsung dapat orderan cuy, 19.600 ke UMN, boleh lah ya. Jemputnya dari Lipo nih ke UMN. Oke, nggak apa-apa. Halo, mohon ditunggu. Ampun, baru mau jalan di cancel Pak, jangan dong. Ya guys, selamat pagi semuanya. Welcome to Koko Driver Channel. Barusan kita mendapatkan orderan ya, dan langsung di cancel. Sayang sekali, padahal ke UMN. Sekarang dapat lagi, kita cek yuk. Oke, ini dapat lagi nih, kita terima dulu ya. Argonya 28.000. Kemanakah kita? Lumayan juga, ke daerah Tangerang. Kita cek jalanan dulu yuk. Dapatnya ke RSUD Tangerang ya, 26 menit, nggak terlalu macet ternyata. 11 km cuman nih. Dapatnya 28.000 cuy. Ini kayaknya Gokar hemat deh nih. Iya bener nih, ada logo persennya nih soalnya. Jemputnya aja seperti biasa ya, dari Gokar nih selalu jauh. 3,4 kilo. Ya ampun, di cancel lagi aja. Padahal udah tinggal muter nih. Udah sampai sini. Jadi bingung deh nih sekarang mau nunggu di mana. Tadi gue udah dapet tempat ngetem yang bagus tuh. Lagi enak-enak ngetem, dapet orderan. Malah di cancel semua. Kebetulan di depan ada Shell nih. Kita nongkrong sini dulu aja lah ya, di Shell. Muter-muter nggak jelas, ngabisin bensin doang yang ada. Wih, masuk Shell membawa berkah nih. Terima dulu. Wih, kemana nih? Wih, Gading Serpong disuruh pulang sama Grab nih ya. Kita jemputnya di Amartapura. Di mana nih ya? Amartapura. Coba kita cek. Head southwest. 1,3 kilo. Wih, mantap ya. Oke, langsung kita gaskan. Namanya keren cuy, Eugene. Orang luar negeri nih jangan-jangan. Going to Sumarekon. Kembalinya 7.000. Oh, thank you. Oke guys, kita sudah menyelesaikan orderan perdana kita hari ini. 43.000, dikasihnya 50.000. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Hah? Kok annyeonghaseyo? Kamsahamnida anjir. Kok jadi annyeonghaseyo gue ngomongnya? Yang barusan itu orang Korea ya, jadi dia mungkin dari apartemen dia terus main ke rumah temennya. Kok jadi annyeonghaseyo tadi gue ngomongnya? Goblok. Dapat dari PHG lagi nih ke Binus ya. Langsung kita gaskan dulu. Oh ya, kita leave note dulu ya. Halo, mohon ditunggu. Let's go. Tumben nih jemputnya waras, 1 kilo doang. Gue curiga ya, kalau Gokar hemat tuh kenapa jemputnya bisa sampai jauh-jauh banget ya? 3 kilo, 4 kilo. Kita udah dapetnya harga hemat, terus ditambah mesti jemput jauh-jauh. Kalau kayak gitu kan udah rugi, ditambah rugi gitu loh. Istilahnya udah kayak udah jatuh ketimpa tangga. Tapi kalau dapat orderan bukan hemat ya, Gokar biasa, itu jemputnya biasanya deket memang 1 kiloan. Sama kayak Grab. On the way jemput orderan kedua ya. Untung hari ini langit lagi bersahabat banget nih, enak, cerah tapi nggak panas.
Alright guys, penumpang kedua kita selesai ya, yang antar ke Binus. Sekarang sambil nunggu orderan, gue mau bahas sedikit perbandingan gokar biasa sama gokar hemat ya. Tadi itu kan yang ini 28.000, kita jaraknya 8,7 km. Itu yang gokar biasa tuh, dibagi 8,72. Sama jemput tadi sekitar 1 km ya, jadi 9,72. Per km nya kita dapat sekitar 3.000 lah ya, 2.962. Kalau untuk yang gokar hemat tadi 28.400, dibagi untuk jemputnya aja sudah 4 kilo. Terus tujuannya itu 11 kilo, berarti total yang harus kita tempuh tuh 15 kilo. Berarti kita cuma dibayar 1.893 per km. Sedangkan kalau kita mau hitung-hitungan modal bensin ya, anggap aja kita isi Pertalite dengan mobil, anggaplah mobil manual lah ya. Kita bener-bener serius menjalani driver online kan pakai mobil manual biasanya. Itu konsumsi BBM itu 1:15 rata-rata ya. Dibagi 15. Berarti modal bensin kita per km tuh segini guys, 666 perak. Dipotong tadi 1.893 ya. Kita ada margin 1.226 kalau gokar hemat. Berarti guys, untuk gokar hemat kita hanya mengantongi lebih itu sekitar 1.226 rupiah per kilometer. Dan 1.226 itu belum dipotong lagi sama modal-modal lainnya ya, seperti kita harus menyisihkan kan untuk pergantian ban, lalu untuk ganti oli, dan terakhir itu kita jangan lupa juga kalau mobil itu kan ada pajak mobilnya. 3 ini belum dipotong dari 1.226. Marginnya tuh sangat-sangat tipis, atau boleh gue bilang tuh hampir nggak ada. Jadi mungkin kalau ada pihak aplikator yang nonton, wah dapet guys, ini kali ini mantep nih. Kita lanjut lagi nanti ya. Ini benar-benar argo mantep nih. Oke, kita leave note dulu ya, kalau mau ditunggu baru kita cek. Dari daerah Alam Sutra ke BSD ya, The Park, itu 42.000 guys. 42.000, gila, mantep dah ini harganya. Langsung kita sikat, let's go. Selesai guys, orderan ketiga hari ini 60.000, dapatnya 42.800. Sekarang kita cari tempat ngetem lagi. Aduh nih BSD kenapa hobi banget ya bikinin speed trap. Sekarang kita tunggu di depan gedung BCA ya. Kalian kalau orang BSD pasti tau lah, ini nggak makan jalan, ada halte gitu ya. Jalannya agak masuk ke dalam, jadi bisa parkir sebentar lah. Sama tadi gue mau ralat ya, untuk hitungan yang argo gokar hemat tuh gue ada salah hitung, sorry ya. Ini tadi itu total 11 kilo udah total jemput sama anternya. Jadi 28.400 kita bagi 11 kilo.
Berarti per kilonya kita dapat 2.581. Terus kita sudah hitung modal bensin kita per kilo itu sekitar 666. Berarti kita masih ada margin sekitar 1.915. Barusan diusir satpam, kita cari ini ya, tempat ngetem dulu. Pas banget nih ada Shell, kita ngetem di sini jadi nggak diusir-usir ya. Kita lanjut perbandingan Argo Gokar hemat sama Gokar biasa. Ini tadi Gokar hemat 1.915 bersihnya. Kalau untuk Gokar biasa tadi 28.800 dibagi 9,72. 2.962. Kesimpulannya menurut gua mungkin ada pihak aplikator yang nonton ya. Gue cuman mau sharing aja, mungkin bisa dikaji ulang program hemat-hematan ini, karena walaupun maksudnya baik daripada anyep, kita tetap masih bisa bunyi dengan mode hemat. Tapi kalau pada akhirnya kita nggak ada lebihnya atau kerja bakti, ya jadi sama aja. Dan ada hubungannya juga dengan penjemputan Gokar hemat yang lumayan jauh ya. Tadi kan gue bilang kalau Gokar biasa tuh jemput lumayan deket, paling 1 kiloan. Sedangkan kalau hemat tuh biasanya pasti udah di atas 3 kilo, 4 kilo, bahkan gue pernah 5 kilo, bayangin. Mau jemput, itu jemputnya dulu aja 5 kilo dan itu nggak dihitung. 5 kilo tuh kalau kalian tinggal di Gading Serpong, ibarat kita tuh jemput dari sekitaran Hotel JHL kali ya ke depan Gading. Bayangin, segitu jauhnya. Kita mesti jemput segitu jauh dulu. Setelah jemput baru dihitung Argo gitu. Gimana coba? Ya yang membuat kita jemput jauh-jauh mungkin ya karena si aplikator kan mengirim orderan ke supir yang terdekat ya, driver yang terdekat. Yang mana kemungkinan yang terdekat tuh pasti nolak. Kemungkinan besar ya, kalau Argo hemat tuh kemungkinan besar tuh pada nolak-nolakin. Jadinya dari deket ditolak, dilempar lagi yang jauh, yang sedang ditolak juga. Akhirnya kelempar lah kita yang paling jauh. Yang mana ya kita udah makin jauh jarak jemputnya, Argonya juga hemat lagi. Yang mana ya udah nggak bakalan diambil. Buat para penumpang atau pengguna taksi online ya, mungkin ada yang nonton video gue cuman mau sharing, mungkin kalian bisa reconsider penggunaan Argo atau mode hemat kalau kalian buru-buru atau dikejar waktu. Karena ya itu, kalau kalian order dalam mode hemat itu biasanya driver kemungkinan besar tuh pada nggak ngambilin. Dan kalau kalian buru-buru, driver itu pada satu nggak ngambil, atau dua dapat drivernya yang jarak jemputnya jauh, udah otomatis berimbas ke kalian sendiri juga. Kalian bisa telat kan ke tempat tujuannya. So kalau kalian lagi buru-buru atau lagi dikejar waktu, atau kalian pengennya yang cepet lah, something yang fast gitu ya, fast pace hidupnya, kalau bisa sih hindarin ya paket atau order di mode hemat. Kalau bisa sih order di mode biasa aja, Gokar biasa. Di sini sih gue sebagai driver nggak memaksa kalian ya untuk bener-bener menghindari mode hemat atau jangan order pakai mode hemat, karena memang udah gue tahu gitu loh, sebagai manusia udah psikologis kita kalau ada pilihan yang lebih murah ya why not. Gue pun juga kalau sebagai pengguna atau sebagai user, kalau ada pilihan yang lebih murah ya why not. Tapi di sini gue cuma mau menyampaikan aja konsekuensi dari mode hemat yang diciptakan si aplikator ini ke kalian para pengguna ya. Yowes, gitu aja curhatnya ya. Ini gue sambil nunggu orderan lagi. Sekarang udah jam 10.20. Gue sudah ngetem di sini sekitar 5-10 menitan lah. Kita cek atau kita tunggu lagi sampai 10.30-an kali ya. Asik, dapat dari Grab Argo Kakap guys, 95.000 dari daerah BSD ke area Menteng. Yes, dapat Argo Kakap ke Menteng. Cuman tadi gue cek jalanan memang agak macet.
Tapi ya sudahlah, memang ada kerja keras yang harus dilakukan ya untuk mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Dan tadi gue juga udah chat orangnya dulu nih, pengalaman ya. Langsung gue chat, gue tanya dulu, Kak mau lewat tol apa jalan biasa? Orangnya bilang lewat tol aja biar cepet. Oke, langsung gue jemput. Kalau lewat jalan biasa, enggak deh, auto cancel. Tetangga-tetangga gue yang baik-baik kan. Maaf ya tuh ya, jadi gak nyaman ya tuh ya tinggal di sini. Kopi-kopian kah? Ya, sama-sama. Jadi aku mau belajar. Finally guys, kita sudah sampai di Menteng ya. Kayaknya 2 jam gue nyampe di sini. Tadi tolnya 28,5, disuruh masukin 35. Siap, terima kasih banyak kak. Dapatnya, oh bintang 5 dulu ya. Banyak makanan nih, udah jam makan siang. Cuman nggak ada tempat parkiran nih. Oke guys, sekarang gue nyari makan siang dulu ya. Udah lapar banget nih. Ntar baru kita lanjut lagi. Nah, ada parkiran dan ada taman guys. Kita makan siang dulu. Oke guys, kita makan di Taman Lawang. Ada soto, toprak, sate, ada mie juga. Banyak banget ya. Kita makan mie ayam. Gak usah sayur deh mas. Iya. Makan dulu guys. Makan mie ayam. Pakai bakso. Ada, pikir ada. Guys, sudah kenyang. Sekarang gue lagi mau on the way ke SPBU Shell dulu ya. Tadi di Taman Lawang situ nggak ada WC umum soalnya. Kita perlu pembuangan dulu, baru start kerja lagi. Ini ada sih, 5 menit lagi nyampe Shell-nya. Kita lewatin Taman Suropati nih. Wih, kalau mau nongkrong sore-sore asik juga di sini ya. Ya, Gojek tiap kali offline terus mau online lagi mesti Fairmuk lagi. Udah kayak maling aja, udah kayak kriminal bos, padahal mau kerja ini. Batal ke Shell guys, batal. Iseng-iseng onlinein Gokar, langsung masuk. Orderannya ini lagi lumayan, ke Jakarta Barat tuh, Kembangan. Dapetnya 50.000. Udah, sikat. OTW, kita jemput. Nah, rezeki nggak kemana kan, cuman pick up kue ternyata. Bisa sambil jalan sambil melipir ke ini dulu gue, ke toilet ntar. Oke guys, kita pick up kue. Mas saya pinggir, parkirnya di pinggir jalan, ngeri juga ya. Oke, kita pick up kue. ...15 kilo, 38 menit waktu tempuhnya.
Welcome to Jakarta guys. Trafiknya padat sekali. Oke, masih baru sampai. Aduh bentar. Baru sampai Tentara Pelajar. Sekitar 17 menitan lagi nih. Wih gila, jalanan kosong nih, tumben amat. Hoki aing, hoki. Udah mau nyampe guys. Gila, rumah pada gede-gede amat ya. Pada kerja apa ya orang-orang ini ya? Oke guys, selesai yang nganterin kue ya. 63.500 tagihnya. Dikasih 100.000, nggak usah kembali. Mantap nggak tuh? Rezeki emang gak kemana. Untung tadi gue kagak ke WC dulu ya. Jadi dapatnya sekitar 80 ribuan gue. Cakep. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi di perjalanan dapat estafet 22.000 ke daerah Meruya juga nih. Oke, nggak apa-apa. Let's go. Oh iya, dengan Ricky ya. Siap. Mas. Ya, siap. Penuh berkah ya. Kita selesaikan dulu orderan yang sebelumnya. Dapatnya 22.400. Tadi dikasih tips 10.000 juga. Plus tadi si ibunya pengertian banget. Karena misalkan nih rumahnya dia di seberang sana ya. Dia minta turun di ujungnya aja. Jadi kita nggak susah masuk ke sana buat nganterin dia doang. Terus nanti keluarnya mesti mundur katanya. Istilahnya kayak gitulah. Ya semoga ibu selalu diberkatin kesehatan ya. Sama semuanya dimudahkan. Soalnya ibu udah memudahkan pekerjaan orang lain juga. Terima kasih banyak bu. Sekarang langsung dapat orderan estafet ke TPU cuy, Joglo. Dapatnya 30.000 bersihnya. Kita oke OTW dulu. Oke. Jemputnya dekat sekali. Tumben ini gokar 300 meter doang. Yap, kalau ngomongin penumpang kayak tadi ya si ibu itu, gue merasa terharu sih kalau masih ada penumpang yang pengertian kayak gitu ya. Ya masih banyak sih memang, tapi kadang-kadang ada yang istilah kasarnya tuh kalau boleh ngomong kadang-kadang suka ada yang konyol juga. Cuman kalau ngomongin penumpang yang pengertian kayak tadi, gue merasa terharu loh, bener. Kita sebagai driver online tuh kayak apa ya, merasa dihargain, gak dikecilin banget gitu. Dan ditambah lagi udah pengertian kayak gitu, dikasih lebih lagi tips 10.000 di luar argo. Mantep dah kalau dapat penumpang kayak gitu terus. Kita jadi driver online sih sejahtera ya. Halo, dengan Kak Yan. Oh iya.
tell me. Turn left. Iya. Oh iya, oke, siap. Iya. Iya, dari situ. Sorry, engkau. Nah. Makasih ya Om. Oh iya, makasih Bu. Sorry. Oke, selesai yang ke TPU. 30.000 dapat bersihnya. Sekarang gue nyari Shell dulu ya. Bener-bener udah kebelet banget nih, pengen buang air kecil. Oke guys, langsung jalan lagi ya. Tadi iseng-iseng gue over in driver, malah dapet nih 69.000 ke Taman Palem. Emang rezeki nggak kemana ya hari ini ya. Iya, sorry kak. Oke. Kalau mau lewat tol juga nggak apa-apa, tapi macet nggak ya? Coba saya cek sebentar ya kak. Ini tolnya kosong sih kak. Terima kasih Bu. Alright guys, selesai yang dari InDrive 69.000 sama tol 85 ya harusnya. Dikasihnya 90. Thank you kak, hari ini penuh berkah banget ya. Finish the ride. Yang barusan agak lucu ya. Jadi tadi tuh pas lagi ngetem di Shell, gue iseng buka InDrive kan. Pencet. Ada nih yang jemputnya deket. Terus karena gue iseng-iseng doang, gue over yang paling tinggi. Padahal itu opening offernya itu 55.000. Begitu gue over, gue iseng aja paling tingginya itu 69.000. Ya udah, gue iseng aja, gue pencet cepret 69.000. Langsung di accept. Bener-bener rezeki nggak kemana ya. Udah di accept paling tinggi, dilebihin 5.000 lagi tadi. Plus lewat tol. Jadi tuh cuman setengah jaman doang tadi. Mantap. Sekarang gue lagi setel orderan searah ke BSD ya, karena ada kerjaan di situ. Dan gue jam 5 udah harus sampai nih. Sambil melipir-melipir aja kayaknya ya. Oh Jesus. Trafiknya AC keluar Alsut, dapat orderan searah ke area BSD nih. Gue lagi mau ke teras kota guys. Yuk langsung kita jemput dulu ya. Akhirnya guys, sampai kita di teras kota. Dapat bersihnya 32.000. Lumayan ya daripada ngosong. Alright guys, gue udah sampai rumah. Jadi segitu dulu perjalanan onbit gue hari ini. Sekarang mari kita hitung-hitungan penghasilannya. Pertama-tama kita lihat dulu dari InDrive. Penghasilan kotornya 69.000. Kurang lebih setelah dipotong-potong sini sana ya 62.000 lah ya. Lalu dari Grab 166.800, dari Gokar 174 ditambah 167 ditambah 62. Penghasilan kita hari ini 403.000. Dipotong kita sisihkan 15% untuk perawatan mobil.
Lalu 342.000 kita belum potong modal bensin nih. Tadi gue berjalan 150 kilo totalnya. Mobil ini 1:10, berarti kita menghabiskan 15 liter bensin dikali 12.920. Gue pakai Shell Super. 193.800 modal bensinnya. Sekarang kita potong penghasilan kita ya, 342.550. Masih ada sisa 148, anggaplah 150.000 ya. Dipotong lagi tadi gue makan bakmi 15.000, dipotong gue beli aqua tuh total 2 kali ya, kurang lebih 10.000. Potong bayar parkir tadi pas makan bakmi 5.000. Penghasilan gue 120.000 bersihnya hari ini. Sekarang gue mau kepo ya, ibarat kata kalau misalkan gue pakai mobil-mobil yang irit BBM ya. Kita misalkan seperti Agya ya, gue pakai Agya itu konsumsi BBM-nya bisa 1:13 dan pakai BBM Pertalite. Berarti hari ini 150 km total trip gue dibagi 13. Gue cuma menghabiskan 11,5 liter bensin dikali 10.000. Berarti totalnya modal bensinnya 115. Sedangkan tadi kalau pakai March, kita hitungannya modal bensin itu 193.800 ya kalau nggak salah. Gila, kita ada perbedaan hampir 80.000 di bensin. Gue kerja dari jam 8 pagi sampai tadi efektifnya sekitar jam 6 sore. Berarti jam kerjanya itu, waktu kerjanya sekitar 10 jam. Gue mengantongi penghasilan bersih 120.000. Sedangkan kalau gue mau memakai mobil yang lebih hemat BBM seperti Agya Matic, itu berarti ada tambahan 80.000, berarti bersihnya 200 ribuan lah, sekitar segitu guys. Tapi penghasilan itu tadi belum di-include sama tip ya, kurang lebih gue hitung tip hari ini tuh mungkin sekitar 50 ribuan, berarti ada tambahan ya, kalian bisa tambahin sendiri lah. Soalnya kalau tip kan gak setiap hari dapet, jadinya gak pernah gue hitung atau gak pernah gue masukin ke hitungan pendapatan bersih. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalau narik pakai mobil March ini untung apa buntung ya? Kalau menurut gue sih buntung ya kalau kayak gini terus. Dan hari ini juga gue kebantu argo-argo yang cukup bagus ya, argo kakap. Dari tadi tuh gue nerimain argo tuh sekitar di atas 20 ribuan lah. Rata-rata di 35.000 sampai 50.000. Makanya cukup kebantu dengan menonaktifkan mode-mode hemat di aplikasi. So kesimpulannya buat kalian yang nonton, barangkali mau jadi penumpang ya, kalau lagi butuh cepat atau buru-buru, coba dihindari deh mode-mode yang hemat. Soalnya ya kita sebagai para driver online nih, bukannya sombong ya, maaf nih, bukannya sombong, bukannya belagu, dikasih orderan tuh nolak, bukan gitu maksudnya ya. Tapi kalau secara perhitungan bukan perhitungan kasar lagi ya, secara perhitungan exact gitu ya, secara perhitungan tepatnya, kita tuh kalau ngambilin argo yang mode hemat itu hitungannya BEP doang, impas doang, atau bahkan bisa dibilang ya ditukar sama badan kita yang capek dan resiko-resiko lainnya, itu bisa dibilang rugi, lebih ke arah rugi daripada untung. Seperti yang kalian bisa lihat aja hari ini, gue udah ngambilin argo-argo yang cukup lumayan ya, itu bukan argo hemat semua loh, nggak ada argo hemat. Udah 10 jam kerja, di akhir acara nih, di akhir hari, setelah potong bensin, potong biaya makan, potong biaya perawatan mobil, itu gue mengantongi 120.000 sampai 200 ribuan. Berarti itu kan sekitar 40% dari penghasilan kotor kita guys. Kalian bisa bayangin sendiri ya, kalau kita nyalain mode hemat, udah otomatis kan argo hemat itu kan pasti udah lebih rame tuh yang make. Kita kan otomatis kalau nolakin orderan terus kan performa turun. Dan kita tuh sebagai driver online tuh kalau kita tolak orderan secara consecutively ya, maksudnya berturut-turut 2 kali aja, nah akun kita tuh langsung ke suspend guys, 2 kali doang loh. Jadi kalau yang masuk argo hemat udah kita cancel, terus masuk lagi argo hemat, mau nggak mau ya kita ambil. Oleh karena itu makanya mungkin belakangan ini kalian kalau para penumpang yang pesannya argo hemat mungkin agak lebih sulit dapat driver ya, karena itu kebanyakan mitra atau driver online ini menonaktifkan mode hemat sekarang. Jadi video ini gue bikin hanya sebagai pertimbangan atau referensi aja lah, jadi kalian tahu kehidupan sebagai driver online tuh seperti apa. Mungkin ya satu dengan yang lainnya bisa berbeda ya, kalau ada yang beda-beda
atau pendapat gue ada yang salah, tolong dikoreksi. Pendapat gue ada yang kurang, ditambahin aja langsung di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa follow Instagram gue di stevenc92 ya. Last but not least, thank you for watching guys. I'll see you in the next video. Bye. Oh ya, buat yang penasaran, gue mau kasih lihat aja ya perbandingan Argo per KM antara gokar biasa dan gokar hemat. Ini tadi gue dapat Argo bagus yang antar dari BSD Alam Sutera ke BSD. Itu gue dapat per KM-nya 3.700. Sedangkan yang tadi pagi itu gokar hemat 11 kilo jarak tempuh, gue cuma dibayar 28.400. Berarti 2.581. Berarti bedanya itu hampir 50% atau boleh gue bilang mungkin sekitar 35% ya. Coba kita tambahin 30%, dapat nggak 3.700? Lebih bahkan. Berarti 2.581 ditambah 45% coba. Bedanya hampir 50% loh dari Argo gokar biasa dengan Argo gokar hemat.